Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, insyaallah panjang umur dan umur yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu disebut dengan sholawat sajaratin nuhud, sholawat pohon uang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itulah yang namanya sholawat Jibril itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, semoga kita semuanya besok mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama adalah besok di akhirat, bahwa di akhirat itu besok kelak kalau ada sudah di padang mahsyar, yang bisa menolong, yang bisa memberikan syafaat pada umatnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadisnya, hadis Rasulullah, siapa yang memperbanyak membaca sholawat, itulah yang besok akan paling dekat dengan Rasulullah. Maka ayo kita membaca sholawat. Ya, selain itu sholawat itu di dalam hadis Rasulullah diterangkan man asarat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Itu perintah Rasulullah. Apabila sulit dalam hidupnya adalah perbanyak membaca sholawat. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam Al-Quran pun disebutkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman kan sholawat itu memang berbeda. Allah beserta malaikat pun bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan berilah salam penghormatan kepada Rasulullah. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca sholawat dan sholawat ini tidak ada syarat dan rukunnya. Sambil aktivitas pun bisa bersholawat, sambil berjalan, sambil naik kendaraan, itu bisa membaca sholawat. Dan yang membaca sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Rasulullah. Saya bacakan di kitab ini. Man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron, rawahu Muslim. Diterangkan oleh Imam Muslim. Artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, pasti Allah merahmatinya 10 kali. Sholawat sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Itu apa ada amal yang seperti itu amal yang paling mudah yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Ayo kita sering-sering membaca sholawat. Bukan sering lagi, kita mendawamkan sholawat. Siapa yang ada kesulitan dalam hidupnya, bacalah sholawat. Kemarin ada yang nanyakan amalan apa Ustadz yang mudah rezekinya, biar lancar rezekinya. Memperbanyak sholawat. Sholawat apa saja yang kamu bisa sholawat yang paling pendek adalah sholawat
Jibril. Yang paling pendek adalah sholawat Jibril yang berbunyi sallallahu alaihi Muhammad. Nah, baiklah kita lanjutkan ya. Kali ini saya akan membacakan yang testimoni yang dari kawan yang sudah mendawamkan sholawat Jibril. Ini adalah kawan dari grup ya, sahabat kami dari NTB yang namanya Pak NRH. Disamarkan saja ya, mana tahu Bapak ini apa NRH ya. NH Pak NH dari NTB ini kemarin adalah memberikan SMS ya, pesan suara ya, pesan suara. Dia memberikan pesan suara bahwa selama dia mendawamkan sholawat Jibril itu keuntungannya, keberkahannya adalah luar biasa, yang tidak disangka-sangka ya, tidak dihitung-hitung ya. Memang dia katanya niat membaca sholawat ini agar mendapat syafaat Rasulullah, tetapi di dunia pun sudah merasakan keberkahan dia membaca sholawat ini ya, walaupun dia tidak niat supaya keberkahan itu banyak, tidak, dia hanya niat membaca sholawat lillahi ta'ala ya. Kalau doa itu ya apa kesulitan kita ya, itu ya, bukan berarti sholawat kok minta dunia, sholawat kok mohon dengan Allah. Dengan siapa lagi kalau kita minta tidak dengan Allah? Jadi tidak ada salahnya yang sholawat. Jadi itu pun sudah ada dasar hadis-hadis dan Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini Pak NH ya, Pak NH ini adalah memang dia grup sholawat Jibril ya. Alhamdulillah Pak NH ini adalah yang dari NTB ini, dia adalah termasuk aktif. Artinya itu aktif apa? Ya, jamaah sholawat Jibril yang jam 20.30 malam ini dia adalah selalu datang ya, datang. Dan kalau tidak datang, NH ini adalah bilang izin Pak, saya tidak bisa ikut ya. Baiklah ya, dia kurang lebih sudah setengah tahun mengikuti jamaah sholawat Jibril ini, ikut riadoh sholawat Jibril ini. Dia yang pertama. Tapi sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel ini, yang sudah nge-like, sudah subscribe ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya, sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya amanah, semoga Allah cepat melunasinya sampai gelipotan, melunasinya, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, diberikan kemudahan semuanya sehingga lunas hutangnya. Kemudian yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sudah berkeluarga, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya. Pak NH ini dari NTB ini, dia katanya ini pesan suara dia ya, tetapi nggak bisa saya tampilkan pesan suaranya karena HP-nya saya pakai untuk ngambil gambar ini. Tetapi percayalah, saya tidak mau membuat-buat ya, artinya ngarang-ngarang yang tidak ada itu nggak mau ya. Ini memang bukti dari pesan suara ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah ketenangan hati, yaitu dia tenang hatinya, tidak risau, tidak gelisah, tidak kemlungsung ya kalau bahasa Jawanya, selama dia mendawamkan sholawat Jibril. Kemudian tidak hanya saya sendiri Ustadz, anak saya pun sekarang rajin sekolahnya, rajin sholatnya. Kemudian istri ibunya pun berbahagia, rajin melaksanakan sholat ya.
Itu yang dirasakan. Jadi keluarganya pun ada imbasnya. Yang dibaca itu, yang dibaca oleh Pak NH itu imbasnya satu keluarga. Tidak hanya dia sendiri ya. Yang merasakan itu orang satu rumah, bahkan lebih. Nah, bisa dikatakan di tetangganya dan lain sebagainya itu ikut merasakannya. Jadi itu tenang yang pertama, satu rumah. Yaitu kemudian yang ketiga, saya tak kerja dapat uang. Dia itu walaupun tidak kerja, itu adalah peluang-peluang orang menyuruh kerja itu banyak. Artinya bukan menyuruh kerja dia kerja kasar, bukan begitu ya. PT-PT orang-orang yang besar itu adalah sangat membutuhkan dia, yaitu dijadikan seperti manajer. Jadi dijadikan manajer di perusahaan itu, padahal dia pun tidak melamar. Ya, jadi asal ada proyek dia adalah dipanggil. Bahkan tadi malam saya telepon ya NH ini, ya saya telepon waktu belum mulai Riyadhah sambil nunggu Pak Kiainya. Ini saya telepon, Pak di mana sekarang? Dia katanya di luar negeri, di Malaysia dan di perbatasan Kuala Lumpur tah mana gitu. Ya itu juga proyek. Nah, jadi yang jelas dia tidak pernah melamar ya. Tidak melamar saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Tetapi apabila ada proyek yang baru, itu dia adalah dicari dan disuruh mengatur proyek-proyek itu, disebut dengan kalau istilahnya ya dijadikan manajer di perusahaan itu. Ya, jadi dia dapat pekerjaan yang kayak manajer, mengatur perusahaan, dia pindah-pindah dia. Kemarin pernah saya telepon, dia adalah ada di daerah dekat dengan masih di daerah itu, tetapi ya dekat dengan dengan luar negeri gitu. Nah, itu jadi kemudian juga pernah saya telepon, dia adalah manajer di suatu perusahaan kelapa sawit juga pernah ya. Itu ya kalau yang tadi malam itu saya telepon, dia ada di Malaysia. Ya, dia di sana juga menangani suatu proyek. Ya, itulah jadi dia jadi manajer, tidak ada yang namanya melamar. Bahkan perusahaan-perusahaan itu adalah mengajak dia kerjasama. Jadi peluang-peluang di proyek itu adalah sangat banyak. Ini yang dialami oleh Pak Nurhali selama mendawamkan sholawat Jibril. Ya, demikian ya sekedar testimoni dari Pak Nurham, Pak NH ya dari NTB. Semoga kita semuanya semakin semangat ya, baik yang sudah mendawamkan maupun yang belum mendawamkan. Yang sudah mendawamkan ya yakinlah pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat, doa itu kan ada yang sekali langsung diijabah Allah, ada yang ditunda, dan ada juga yang diganti dengan yang lain. Yang jelas pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni istajib lakum ya. Doa itu diperintah, mintalah kepadaku, pasti aku kasih. Maka dengan kita membaca sholawat, lantaran kita membaca sholawat, ya semoga doa-doa kita tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sabar. Nah, tinggal sabar ya, insya Allah semuanya. Ya, tinggal sabar karena kadang yang kita minta itu A tetapi belum waktunya A. Ya, yang saya sampaikan dulu ya, yang diminta itu anak kecil kok, yang diminta itu sate kambing, ya tidak mungkin dikasih. Ya dikasih tetapi tidak bentuk sate kambing. Kalau dikasih sate kambing dan dia masih umurnya itu 2 tahun baru jalan, ya malah bahaya, ya pedas dan lain sebagainya. Jadi doa kita itu sudah jelas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semoga dengan kisah yang sedikit ini ya termotivasi kita semuanya semakin yakin, semakin mantap dalam mendawamkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Pak NH yang sudah mengirimkan testimoni walaupun lewat pesan suara, dan juga semoga Pak NH selalu diberikan sehat walafiat, panjang umurnya, dan selalu berkarya dan istiqomah ibadahnya. Ya, kepada kawan-kawan semuanya yang mau masuk grup silahkan. Yang punya keajaiban, keberkahan sholawat, ayo kirimkan di komen di bawah ini. Ya, dikirimkan lewat komen, bisa dikirimkan ke WA saya pun bisa. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang minta doa restu lewat komen, bacalah sholawat terlebih dahulu. Tulis sholawat. Insya Allah dengan membaca sholawat, doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kirimkan di nomor WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.